Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Baik Bapak Ibu semuanya, yang pertama para dosen yang telah hadir bersama kita pada hari ini, kemudian Bapak Kepala Desa, kemudian Bapak Ibu para petani dan anak-anak siswa yang tergabung pada kegiatan pengabdian hari ini yang berkolaborasi dengan mahasiswa KKN. Alhamdulillah ini suatu kegiatan yang positif sekali yang kita lakukan bersama-sama dengan masyarakat dan mahasiswa, di mana kita tahu bahwa alhamdulillah Allah telah meramakan Kuok sebagai sentra tanaman jeruk ya. Dulu pernah mengalami suatu serangan penyakit CPPD, yaitu Citrus Pen Point Diminution. Alhamdulillah Allah berikan nikmat itu lagi dan jeruk mulai hadir lagi di Kuok, dan beberapa daerah contohnya juga Sumatera Barat mengambil manfaat juga dari jeruk ini, dan mereka juga sudah berkembang di jeruk. Artinya Kuok telah memberikan kontribusi yang besar terhadap masyarakat dan juga daerah-daerah lingkungannya. Nah, dalam budidaya tentu tidak terkecuali adanya kendala-kendala. Salah satu adalah serangan hama dan penyakit. Nah, pada hari ini di kesempatan yang berbahagia ini kita akan mendengarkan suatu bimbingan teknis dan ceramah dari dua orang dosen yang akan menyelesaikan masalah teknologi penggunaan ramah lingkungan dalam mengendalikan hama dan penyakit pada jeruk Kuok di Kecamatan Kuok pada ini. Kita tahu bahwasanya di lapangan pada umumnya petani secara praktis menggunakan teknologi yang paling mudah itu menggunakan kimia. Dan sejauh ini kita tahu bahwa jeruk itu konsumsinya dalam keadaan segar. Karena kalau ini tidak hati-hati akan memberikan suatu dampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saya di materi praktek ini membicarakan tentang hama tanaman. Nanti dosen penyuluh yang kedua nanti Pak nanti menjelaskan tentang penyakit nih. Jadi prakteknya nanti kita gabung. Prakteknya itu hama dan penyakit. Jadi kebetulan hama-hama yang pada tanaman jeruk, mungkin Ibu dan Bapak sudah tahu hama-hama yang menyerang kan, kemudian kutu loncak. Maaf Bapak Ibu, sebentar saya perkenalkan ini dulu ya, lupa saya nih Pak. Psikologi saya melihat Pak Munir nih. Pak Munir ada Pak? Pak Munir, Pak Kairan mana ada Pak? Ada ke rombongan rumah kopi. Itu dia lagi makan ini lapanya nih Bapak Ibu. Ini lapanya, ini depannya, ini telurnya. Ini satu kelompok kali dia bertelur nih. Jadi kalau kita hitung telurnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kali bertelur. Gitu. Sementara yang baru betina itu bertelur bisa sampai 20 kali. Jadi satu siklusnya. Jadi kalau kita memindahkan saja satu ekor, 1 minggu 2 kali, itu sudah sangat efektif. Dia akan berkembang semakin lama semakin banyak ya. Akhirnya si kutu loncak tadi dimakannya habis. Kita tidak perlu mengendalikan lagi dengan yang lain. Jadi sangat efektif Bapak Ibu. Cukup memindahkan virus apa Bapak Ibu? Penularnya. Kemudian apa lagi? Bibitnya. Jangan sampai pakai yang terinfeksi. Kalau mau bibit dari luar harus hati-hati. Bawa ke balik nanti. Pak Rufri, kalau materi lain banyak lah, buat semuanya nggak perlu ya? Ya, buat nanti ya. Buat Bapak Ibu perlu? Iya. Saya aja ya. Yang penting. Oke, buah Bapak Ibu mungkin tidak begitu banyak masalah ya, tidak begitu banyak kendala ya. Memasukkan telurnya ke dalam buah, gitu. Maka meluncurlah telur ke dalam buah, agak ke dalam sedikit dari buah di permukaan buah itu. Kemudian telurnya itu akan menetas menjadi siklus hidupnya kan, Bapak Ibu, menjadi larva, masuk ke dalam buah, makan isi buah. Kemudian
kemudian nanti buah selanjutnya dia setelah selesai buah dia sudah habis isi buah, dia akan keluar menjadi pupa. Pupa dia ke tanah Bapak Ibu, ke tanah dia, kemudian menjadi lalat, jadi lalat dia. Nah itu siklus hidupnya. Otomatis apabila kita bungkus buah kita itu, si lalat ini tidak punya tempat dia untuk meletakkan telurnya. Dia kan mau bertelur nih, kawin dia mau bertelur. Ini telur ini mau dipancarkannya ke buahnya ditutup pakai plastik, sehingga telur itu tidak bisa masuk ke dalam buah. Akhirnya buah kita selamat. Kalau buah, ibu-ibu perhatikan itu, seperti buah jambu air ya, terlambat aja sedikit Bapak Ibu mau kukus langsung. Kenapa jambu air itu dia lunak sekali Bapak Ibu? Daun dia lunak, dagingnya itu bunganya harum, mengundang datangnya si lalat. Dia juga lunak, jadi mudah saja pada kalau buahnya bau memutik saja. Itu kalau terlambat kita bungkus, udah nggak selamat. Jadi pada saat putik langsung berbuah, langsung kita bungkus. Jangan sampai terlambat. Kalau udah terlambat, udah selamat. Nah, itu cara pengendalian dalam buah. Ibu bagaimana mengendalikannya? Dibungkus enggak? Kalau udah bungkus tentunya udah selamat dari ini. Kami langsung pohonnya dibungkus. Betul, pakai kelambu kok. Betul kami pakai kelambu. Kami jeruk, ya kalau tidak dibungkus. Kalau lalat buah ini kerjanya ini mudah kami perhatikan sampai kalau lagi hama siang dan malam kok. Bahkan kami dulu di kebun jeruk itu bukan namanya kelambu. Kami naik kelambu. Untuk ngintip kerja itu Pak ya. Itu tidak hanya buahnya yang tidak mau dekat pasar hama itu. Enggak kenal dengan apa-apa namanya hama-hama ini Bu. Tapi kami mengintip. Kalau udah bahasa sini menyibuk. Oh iya. Sendiri lah Pak ya. Ada waktu. Kami di saung, kami tidur di situ. Tinggal kami berpisah dengan anak istri di rumah Bu. Kami di saung, kami nanti pula jam mulai dia. kami ngintip apa kerja bagaimana kerja hama-hama ini Bu. Malam apa hamanya, siang apa hamanya kami ngintip. Tapi yang jadi kendala di waktu kebun jeruk Bu ya, masalah mungkin suhu. Kalau masalah air keluar masuk kami amalkan. Sehingga kami itu berkebun jeruk 38 batang, panennya 6 ton lebih Bu. 6 ton lebih dengan usia jeruk 5 tahun dulu. Karena tingkat kebun jambu. Nah itulah, kalau kerja buah ini memang apa? Kami bungkus dengan plastik, kami gunting-gunting. Setelah pokok pengendalian hama setelah kita panen masih ada yang musuh. Kami merokok di bawah Bu. Nah, mana kerja dalam buah ini? Sehingga kalau guntingnya itu lubang-lubang kita itu kadang-kadang jadi pintu keluar masuk Bu. Jadi keluar masuk. Jadi kalau seandainya jambu itu nggak ada buah yang lain, cuma jambu itu yang berbuah. Bagaimana cara mendapatkan buah jambu ini? Buah ini sangat apa Bu? Lubang-lubang itu diintip apa? Sangat agresif dia. Makanya terjadilah keluar lubang itu keluar masuk. Kadang-kadang gunting kita itu menempel pada buah. Plastik itu lubang itu menempel pada buah memasukkan telur. Kami kami bungkus jambu itu batu-batuannya kami bungkus sampai ke tanah. Betul. Disaksikan oleh Pak Munir ini dari Ibu PL ini ada di rumah ya. Baru selamat alhamdulillah. Kami memang tapi kalau memang penghasilannya, kalau terima kasih kepada rekan-rekan dari ibu-ibu PPL yang telah menyampaikan ilmu kepada kami tentang hama dan penyakit. Memang betul apa Bu? Memang menghasilkan, memang hasilnya sangat memuaskan. Kami uji ini jambu yang kurang buahnya, kami bungkus dengan kelambu tadi sampai ke tanah. Ini yang sangat lebat kami bungkus satu-satu sehingga hasilnya lebih Bu yang pakai kelambu ini. Risiko plastik ini kalau hari panas rupanya memantulkan cahaya, memantulkan panas pada daun. Itu risikonya. Jadi banyak akhirnya buah yang rontok. Padahal pengendalian air kita pakai stop run semua Bu. Di lokasi kita buka airnya keluar semua di buah jambu. Tapi lebih berhasil lagi dari kelambu ini daripada
bungkusan satu itu Bu. Kalau kita pergi ke Rojak itu ya, kalau banyak bungkus-bungkus plastik itu, suasana memang cuaca itu sangat panas. Jadi pantulan cahaya matahari dengan plastik ini jauh resikonya. Itu secara kita temukan di lapangan aja Pak. Tapi kami bungkus dengan labu sampai ke tanah, kami masuk dalam apa faktor angin untuk nanti angin ada dari situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pada kesempatan ini ya kita berbagi ilmu atau sharing, ya tukar pikiran dengan Bapak. Bapak mungkin tidak ada pengalaman di lapangan, ya kami secara apa juga ada teorinya. Nah ini yang kita diskusikan nanti. Di sini adalah kami akan menyampaikan tentang sumber daya alam kita yang bisa kita manfaatkan nanti adalah untuk mengendalikan berbagai penyakit yang disebabkan oleh jamur. Nah, di alam itu sebenarnya sudah banyak. Ada yang menimbulkan kerusakan dan ada juga nanti yang bermanfaat. Jadi kalau umpamanya ada penyakit yang disebabkan oleh jamur, rupanya nanti Allah juga menciptakan jamur juga yang bisa untuk mengendalikan. Nah, salah satu nanti adalah ini jamur Trichoderma ini. Nah, Trichoderma ini ya ini sudah banyak ya. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sudah sering mendengarnya. Nah, bagaimana jamur Trichoderma ini? Nah, ini kalau kita biarkan yang di laboratorium, ya, ini dia nanti adalah, ini jamur ini nanti adalah ada di tanah. Nah, terutama nanti adalah pada tanah-tanah yang subur, ya, yang kaya dengan bahan organik. Nah, fungsinya apa? Nah, di fungsi yang pertama di sini adalah dia berfungsi sebagai ya pupuk biologis. Nanti di sini adalah jamur ini bisa nanti adalah membantu merombak bahan organik, kemudian nanti adalah bahan organik ini yang dimanfaatkan oleh tanaman. Yang kedua nanti adalah sebagai agen pengendali hayati. Artinya di sini adalah jamur ini bisa dimanfaatkan ya untuk mengendalikan penyakit-penyakit ya pada tanaman kita ya apa saja, apakah itu tanaman jeruk, apakah itu tanaman jambu, nah apakah nanti di padi, nah bisa kita gunakan. Karena di sini adalah penyakit-penyakit yang disebabkan oleh jamur. Nah ini jamurnya, kemudian nanti adalah kalau dia ada di alam karena dia berukuran kecil, tentu bagaimana kita bisa di sini adalah membiarkannya. Nah, kalau kita perhatikan nanti adalah bagaimana kita mengisolasikannya. Nah, diisolasi nanti adalah harus kita pancing dia. Nah, apa-apa saja yang bisa kita gunakan untuk memancingnya. Nah, ini ada belimbing ulu. Kalau di sini apa namanya, Pak? Ya, yang gunakan untuk gulai ya, untuk masak ikan gulai. Nah, asam tujuan ya. Nah, asam tujuan ini nanti adalah yang tua. Ini bisa kita gunakan nanti adalah untuk memancing. Nah, yang kedua nanti adalah bisa juga kita gunakan nanti adalah kelapa. Di kelapa ibu ya, pamannya separuh, pamannya